Ada apa, Kang Mas? Aku seperti melihat seseorang berkelebat ke arah ini. Apa itu, Dimas? Sobekan kain baju Prihatini. Iya, aku yakin benar. Ini kain Prihatini. Berarti bajingan itu ada di sekitar kita. Ayo Kakang, kita cari yang lainnya untuk menangkap Lindu Aji. Jangan, biar kita saja yang menangkapnya. Tapi kau takut? Aku tidak takut, Kang Mas. Bagus, kau tidak boleh jadi pengecut. Ayo kita cari Lindu Aji. Ini sobekan baju Prihatini? Betul, Kang Mas. Kita dapat petunjuk di mana Lindu Aji menyembunyikan calon istrimu. Iya. Itu lagi, Kang Mas. Goa, Kang Mas? Ya, aku yakin Prihatini disembunyikan dalam goa itu. Jangan gegabah. Kenapa, Kang Mas? Bukankah Kang Mas yakin Prihatini ada di dalam sana? Sobekan kain yang tercecer itu tampak sengaja dipasang Lindu Aji agar kita datang ke sini. Kau bisa mati konyol oleh jebakannya. Jika salah langkah, kita akan masuk ke dalam perangkapnya. Periksa dulu dengan cermat, baru masuk sesudah kita yakin aman. Prihatini, tunggu. Jangan gegabah. Kau ingin masuk dalam perangkapnya. Tapi Kang Mas, Prihatini membutuhkan pertolongan kita. Aku tahu, tapi kita harus tetap waspada. Dari tadi Kang Mas selalu curiga. Tapi Kang Mas lihat sendiri kan, dari tadi tidak terjadi apa-apa di sini. Jatmiko, di mana kewaspadaanmu sebagai satria? Apa matamu sudah tertutup karena cinta? Jangan bicara begitu, Kang Mas. Kenyataannya begitu. Karena cinta mata hatimu jadi buta, sehingga tidak bisa membedakan mana kawan dan mana lawan. Kang Mas, kau akan membantah. Siapa Mayang Sari, Kalawika, dan Bakawulung itu? Mereka kaki tangan company, musuh kita. Aku juga menganggap mereka sebagai musuh. Sedikit pun aku tidak memandang mereka sebagai sahabat. Kalau begitu, kita tinggal... Pendekar Jatmiko dan Sentanu terus mengikuti jejak Lindu Aji, yang terlihat menuju sebuah pegunungan di mana sebuah gua tersembunyi berada di salah satu sisinya. Kecurigaan mereka semakin kuat bahwa Prihatini, yang telah menghilang secara misterius, berada di dekat Lindu Aji. Ketika mereka akhirnya mencapai gua tersebut, dugaan mereka terbukti benar. Di dalam gua itu, mereka menemukan Lindu Aji bersama Prihatini yang tak sadarkan diri, dengan kedua tangannya terikat rapat. Situasi memanas, tetapi Lindu Aji dengan tenang menunjukkan sebuah keris sunggul, lambang sah sebagai utusan Sultan Agung dari Kerajaan Mataram. Melalui penjelasan singkatnya, Lindu Aji mengungkapkan bahwa dia ditugaskan untuk menjalankan misi rahasia mengusir para penjajah kompeni yang semakin menguasai wilayah itu. Mendengar kebenaran tersebut, Jatmiko dan Sentanu segera bersimpuh penuh hormat, menyadari bahwa mereka telah salah paham. Setelah saling memahami tujuan masing-masing, mereka segera menyusun rencana untuk menyelamatkan Basir,
seorang pejuang tangguh yang telah ditangkap dan ditawan oleh para penjajah kompeni di perkemahan Kisanak mereka. jawab. Siapa nama guru Kisanak berdua? Ada apa Andika menanyakan guru kami? Saya melihat gerak silat Kisanak mirip dengan gerak silat Pitaloka. Siapa guru Kisanak? Ki Ageng Linggajati. Apa hubungannya dengan Ki Ageng Sukmajati? Siapa Andika? Saya seorang pejuang yang bercita-cita mengusir kompeni. Dari mana Andika? Mataram. Kanjeng. Iya, saya utusan Sinuwun Sultan. Saya bertugas menggalang para kesatria yang mau berdharma bakti kepada negara. Saya melihat Andika adalah kesatria yang tidak ingin Ibu Pertiwi ini diinjak-injak oleh penguasa asing. Maukah Andika berdua memenuhi panggilan Sinuwun? Untuk melawan kompeni? Betul. Kami bersedia. Lalu, bagaimana dengan Prihatini? Prihatini tidak mengenal saya. Prihatini milik Andika. Silakan. Kakang Jatmiko? Iya, ini aku Prihatini. Kakang, jangan tinggalkan aku lagi. Aku sangat mencintai kakang. Oh, kakang. Pitaloka. Pitaloka. Mungkin Sentanu dan Jatmiko kesasar, Nyai. Tidak mungkin. Mereka bukan pendekar goblok seperti kamu. Mungkin mereka diserang secara tiba-tiba oleh Lindu Aji. Kita tahu Lindu Aji sangat cerdik. Jika mereka diserang, mereka pasti akan berteriak memberitahu kita bahwa ada musuh. Tidak mungkin mereka diserang, Ki. Aku tidak suka sama dia orang. Tatapan dia punya mata sangat bermusuhan. Perkataan Tuan Letnan ada benarnya, Mayang Sari. Jangan-jangan Jatmiko dan Sentanu sengaja memisahkan diri. Mereka memang sangat benci pada kita karena kita bersahabat dengan kompeni. Jangan berprasangka buruk, Ki. Kita sudah berhasil mengajak Jatmiko dan Sentanu untuk bergabung. Bahkan mau diajak bersama-sama menghadapi Lindu Aji. Adapun sekarang mereka hilang, maka tugas kitalah mencarinya. Aku punya firasat yang kurang bagus. Kita punya tawanan di kemah yang dijaga dengan penjagaan yang sedikit. Maksud Tuan? Aku kembali ke kemah dengan anak buahku. Aku ada feeling Jatmiko and Sentanu akan coba lepaskan kita punya tawanan. Mustahil, Letnan. Biasanya aku punya feeling ada benar. Bagaimana, Ki? Tidak apa, biarkan saja apa maunya. Baiklah, Letnan. Silakan. Ayo semua soldaten ikut saya ke kemah. Sentanu akan berusaha melepaskan Basir. Mereka tidak akan mencurigai kami. Prihatini dan Kanjeng Senopati. Ingat permintaanku tadi, Jatmiko. Maaf, Prihatini dan Lindu Aji di sini dulu. Tidak. Nanti. Aku tidak mau ditinggal bersama dia. Aku mau ikut Kakang. Aku khawatir para penjaga akan mencurigai kita. Aku tidak mau. Dia jahat. Dengan kecerdikan dan keberanian,
Jatmiko dan Sentanu memanfaatkan status mereka sebagai orang kepercayaan company untuk menyelinap masuk ke perkemahan. Namun, ketika Jatmiko hampir berhasil membebaskan Basir, kemunculan Bangka Wulung, seorang komandan kejam dari company, mematahkan rencana tersebut. Bangka Wulung mencurigai kehadiran Prihatini, yang diakininya sebagai Pitaloka, kekasih Lindu Aji. Tuduhan itu membuat identitas mereka terancam terbongkar, dan pertarungan sengit pun tak terhindarkan. Perkelahian berdarah terjadi di tengah malam yang gelap. Lindu Aji, yang tetap berada di persembunyian, berhasil menghabisi salah satu petinggi company, memberikan pukulan telak bagi musuh. Di tengah kekacauan itu, mereka berusaha melarikan diri sambil membawa Basir, meski ancaman bahaya terus membayangi. Apa alasannya Mayang Sari dan Kalawika menyuruhmu melepaskan tawanan ini? Dan aku kenal wanita ini. Dia musuh besar company. Kalau kenal, sebutkan namanya. Dia Pitaloka. Betulkah namamu Pitaloka? Bukan. Namaku Prihatini. Bohong. Aku tahu benar kau kekasih Lindu Aji. Kisanak pasti keliru. Dia memang bernama Prihatini. Jangan membohongi aku, Raden. Rambutku sudah beruban. Tapi aku masih bisa membedakan mana Prihatini dan mana Pitaloka. Jadi siapa dia? Dia Pitaloka. Kau pendusta besar. Aku bukan Pitaloka. Kau yang dusta. Aku yakin itu. Andika tahu asal-usul Prihatini. Kau bukan Prihatini. Kau Pitaloka. Murid Ki Ageng Linggajati dari pesisir Indramayu. Tangkap dia! Aku melihat kehebatanmu, Sir. Betul, aku juga melihatnya. Belum pernah aku melihat ajian sebat itu. Apa nama ajianmu itu, Kisanak? Oh, itu namanya Aji Jilid Sampurno Gebres Ewes-ewes. Baru kali ini aku mendengar nama ajian itu. Andika tentunya Satria Sakti. Silahkan barangkali ingin mencoba kesaktian ajianku ini. Tahanlah dengan ajian Andika. Cukup Kisanak, cukup. Cukup. Kami percaya kesaktian Kisanak. Maaf, hanya minta tolong. Lebih baik Kisanak menjauh kalau aku sedang marah atau kesal. Apalagi kalau sedang pilek. Kenapa? Karena ajian Panjilid Sampurno Gebres Ewes-ewes kadang-kadang itu suka keluar sendiri. Sehingga dapat menewaskan orang yang ada di sampingku. Makanya aku ngomong duluan. Ji, apa kabar? Baik, Sir. Aku tidak menyangka kau mempunyai ajian sehebat itu. Loh, Basir kok. Gurumu siapa, Sir? Ki Ageng Panjilid Sampurno. Basir. Berhenti! Berhenti! Kakak Wulung?
di kemah ketewasan. Apa yang terjadi? Jatmiko dan Sentanu mengkhianati kita. Tawanan dilepaskan. Bergabung dengan Lindu Aji? Tidak, aku tidak melihat Lindu Aji. Mereka datang bersama Pitaloka. Mereka mengamuk. Para jawara, pendekar, dan seluruh prajurit kompeni dibantai. Termasuk Letnan Peter. Kurang ajar. Rencana kita gagal berantakan. Aku bilang apa? Berkali-kali aku peringatkan. Jangan terlalu percaya kepada dua murid Ki Ageng Linggajati itu. Tapi kau tidak percaya. Ini akibat dari keras kepalamu. Jangan salahkan aku saja, Ki. Ini tanggung jawab bersama. Kalau sejak awal kau ikuti saranku, kita tidak akan mengalami korban demikian besar. Tapi pikiran agar aku berlaku seolah-olah telah menolong Jatmiko, bukankah itu dari kamu, Kalawika? Betul. Dan itu hampir berhasil kalau kau tidak memasukkan niat busukmu untuk menjerat pemuda itu dalam nafsumu. Jangan singgung itu lagi. Itu tidak ada hubungannya. Kenapa tidak? Karena nafsu jalangmu. Kau menghendaki pemuda itu menidurimu. Kau jadi kehilangan kewaspadaan dan akal warasmu. Aku tidak mau disalahkan. Padahal kaulah biang kesalahannya. Kenapa kalian bertengkar? Perpecahan melemahkan kita dan menguntungkan musuh. Jatmiko sudah menemukan Pitaloka. Sebentar lagi dia akan bertemu Lindu Aji. Mereka bisa bersatu untuk melawan kita. Di sini kita mulai berkelahi. Kita harus bisa menyelesaikan tugas yang diberikan Kapitan De Vos. Kita harus mencari orang sakti untuk bisa mengimbangi Lindu Aji, Jatmiko, dan Raden Sentanu. Ada orang yang tepat. Siapa? Ki Panji Sura. Ki Panji Sura, mantan adipati Balai Kambang yang menjadi buronan Prabu Karwadarugala karena memperkosa putri raja. Ya. Di mana dia sekarang? Malang melintang di Gunung Gede. Kira-kira apa dia mau bergabung dengan kita? Kenapa tidak? Bagi Ki Panji, yang penting uang. Paling sedikit, kita harus mencari 3 orang lagi. Kita temui Ajang Mangkilang. Bagus. Aku setuju. Aku tahu. Dia pembunuh bayaran yang sakti dan bengis. Siapa lagi? Kebo Jalingan. Pendekar hitam yang bekas pimpinan gerombolan Kebo Edan. Yang sekarang bersembunyi di kaki Bukit Cadas Pangeran. Aku tahu tempatnya. Dan Bagus Darmawangi? Jangan. Dia memang sakti. Tapi kelemahannya adalah wanita cantik. Itu akan mengacaukan pekerjaan kita. Kalau memilih orang, jangan dicampur adukan dengan kepentinganmu, Sari. Jangan mencurigai aku terus-menerus, Kalawika. Aku tahu maksud busukmu. Kau ingin bertemu lagi untuk melanjutkan kumpul kebomu dengan Den Bagus Darmawangi keparat itu. Tahan! Bakaulu? Hentikan pertengkaran kalian. Tidak ada untungnya. Kita temui dulu Ki Panji Sura, Kalawika. Setelah itu, kita cari pendekar sakti yang lain. Yang paling penting, kita harus pergi ke Batavia dulu. Ke Batavia? Mau apa ke sana? Melaporkan Letnan Peter. Kita katakan bahwa Letnan Peter mati di medan perang waktu melawan pasukan pemberontak. Batavia itu jauh sekali. Di ujung barat Pulau Jawa. Waktu kita akan habis untuk menempuh perjalanan ke sana. Meskipun naik kapal laut. Tidak perlu kita yang pergi ke Batavia. Kita ke loji di Jepara saja. Di sana kita lapor pada pimpinan company. Selanjutnya biar mereka sendiri yang melaporkannya ke Batavia. Lebih baik kita ke rumah Juragan Katma. Mau apa ke sana? Mau ngintip kamar pengantin? Kamu ngeres aja. Ngomong-ngomong, pengantin laki-lakinya dari mana? Aku dengar dari desa Cibarusa. Wah, beruntung sekali dia. Dapat anak juragan kaya, cantik lagi. Lihat, hantu. Bukan, Janggi. Apa itu? Tukang sihir pemakan bayi. Tapi dia menuju ke rumah Juragan Katma. Jangan-jangan di sana akan terjadi apa-apa. Ayo kita ke sana. Saya takut. Sama, kita ini semua takut. Tapi kita ini penjaga keamanan. Kalau terjadi apa-apa di rumah Juragan Katma, terus bagaimana? Iya ya. Ayo kita ke sana. Yuk. Sementara itu, di sebuah desa yang damai dan makmur, suasana meriah tengah berlangsung. Desa tersebut sedang merayakan pesta pernikahan Putri Juragan Karman, seorang saudagar kaya yang dihormati. Namun, di balik kemeriahan itu, kegelapan mulai menyelimuti desa. Di malam yang sunyi, para penjaga ronda desa melihat sesosok makhluk aneh mendekati rumah Juragan Karman. Siluman itu adalah Mak Lampir, sosok legendaris yang dikenal penuh dendam terhadap keturunan Kiai Ageng Prayogo,
musuh besarnya dari masa lalu. Dengan kecerdikan dan kekuatan sihirnya, mak lampir menyamar sebagai seorang wanita cantik. Kehadirannya memikat semua orang di pesta, termasuk Juragan Karman yang terpesona oleh kecantikan jelmaan tersebut. Namun, di balik senyum manisnya, mak lampir menyimpan niat jahat. Dia bersumpah tidak akan meninggalkan desa sebelum berhasil menghabisi keturunan Kiai Ageng Prayogo yang ada di pesta tersebut. Silakan. Siapa wanita yang cantik itu? Selamat datang, Nyai. Saya senang sekali Nyai berkenan hadir pada pesta putri kami. Pestanya begini meriah. Maklum saja, pestanya juragan kaya. Masa iya belum kenal? Tahu Juragan Subarna? Saya ini istrinya. Subarna. Ah, ya saya ingat. Maaf Nyai, kalau saya boleh tahu Nyai ini istri yang keberapa? Menurut Kang Subarna, saya ini istri keempat. Tapi nggak tahulah saya sebenarnya istri nomor berapa. Saya dengar Juragan Subarna sudah meninggal. Sudah lama, ada yang membunuh. Jadi Nyai sekarang... Ya, begitulah. Sorangan. Dulu, Kang Subarna punya wasiat. Kalau Juragan Katma punya hajatan mengawinkan putrinya, saya harus datang. Jadi walaupun tidak diundang sama Juragan, sekarang saya sudah datang. Saya senang sekali, Nyai. Senang sekali. Cepat sedikit, nanti kehabisan. Nggak bakal kehabisan. Yang bikin hajat orang kaya. Makanannya berlimpah ruah. Biarpun berlimpah ruah, tapi kalau tamu-tamunya banyak, tipis harapan buat kita untuk dapat jatah. Siapa itu? Itu dia malingnya. Kena kau sekarang. Ayo, kita sedap. Ayo. Tidak salah lagi. Ini pasti rambut malampir. Rupanya perempuan siluman itu kabur kemari. Kalau tidak cepat aku ringkus, dia pasti membuat malapetaka di desa ini. Kena kau sekarang maling busuk. Tahan, aku bukan maling. Mana ada maling mau ngaku. Kalian pasti salah lihat. Lihat ini mukaku yang jelas. Apakah aku maling? Ini putri saya dan ini menantu saya. Silakan. Siapa namamu? Rukmini. Di sini kau mau cari mati, malampir. Kenapa, Nyai?
kalau ketemu wanita yang rambutnya aut-autan tadi, langsung tangkap saja. Tidak ada, Kang. Berarti larinya bukan ke sini. Ayo, kita ke dapur saja. Kalian boleh keluar. Nyai istirahat saja di sini. Nyai pasti masuk angin. Siapa nama menantu juragan? Suminta. Ada apa, Nyai? Tidak ada apa-apa. Putra siapa dia? Kiai Sarwan. Nyai kenal? Sepertinya ada sesuatu yang penting, Nyai. Iya, saya tertarik pada menantu juragan. Sepertinya saya telah mengenalnya. Atau mungkin hanya mirip saja. Ini kamar juragan? Iya, benar, Nyai. Tidak apa-apa, Nyai. Tenang saja. Di sini aman. Tidak ada yang mengganggu. Nanti istri juragan cemburu. Istri yang mana? Nasib kita ini sama, Nyai. Kalau Nyai ditinggal mati, tapi kalau saya ditinggal kabur. Istri saya tergila-gila dengan seorang prajurit dari Kadipaten. Jadi juragan sorangan juga? Iya. Sekiranya Nyai mau... Mau apa? Tinggallah di sini, Nyai. Oh ya, maaf. Saya harus menemui tamu-tamu dulu. Saya tinggal dulu, Nyai. Iya. Rupanya keturunan Kiai Ageng Prayogo ada di sini. Aku tidak akan pergi sebelum berhasil melenyapkannya. Kau hanya menakut-nakuti aku, Prayogo. Cucumu Suminta sekarang ada dalam genggamanku. Dalam keheningan malam, Mak Lampir memulai ritual hitamnya di sebuah sudut yang tersembunyi. Tiba-tiba, lelaki yang menjadi targetnya menggeliat kesakitan. Darah segar mengalir dari mulut dan telinganya, membuat semua orang di pesta berteriak panik. Suasana berubah mencekam, dan teror mulai melanda penduduk desa. Namun, beberapa pendekar yang mencium gelagat aneh mulai bergerak, berusaha menggagalkan rencana keji Mak Lampir sebelum semuanya terlambat. Pertempuran antara kebaikan dan kejahatan pun kembali bergema di malam yang penuh rahasia itu. Ada apa ini? Ada apa? Kakang. Pak, tolong Kakang Suminta, Pak. Tenang, Lana. Tenang. Tolong diangkat dan bawa ke kamar. Cek Ijah. Cece mah tidak tahu. Tahu naon. Di dalam aya gegeran. Panganten lelaki tiba-tiba sakarat sigarek maut. Ah, yang benar. Ih, si Akang mah tidak percaya. Masa sih Abdi ngabohong sama Akang? Bade angkat ke mana, Kang? Tenang saja, makanannya taruh saja di sini. Nanti kami kembali lagi. Dasar.